Ya, misalkan gaji bupati selama satu periode 10 miliar. Iya. Ya mungkin kalau kita mau pengabdian, ya kita keluarkanlah 10 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini bersama tokoh muda Kabupaten Bogor, Kang Ade Wardana Adinata. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Wah, namanya juga tokoh muda, masih muda, sama kayak saya masih muda. Tribuners, Kang Ade ini adalah seorang pengusaha dan beliau juga merupakan cucu dari ulama di Kabupaten Bogor. Beliau saat ini concern ingin mencalonkan diri menjadi menjadi Bupati Bogor ya Kang? Insya Allah. Ya. Dengan cita-cita yang adiluhur maksudnya. Ingin memberdayakan masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, kita gali lebih dalam dengan Kang Ade. Biasanya namanya Ade ini anak kedua karena dipanggil Ade. Ya. Bener kan? Ya. Anak ketiga saya. Oh, anak ketiga ya. Anak ketiga. Harusnya bungsu tapi nggak jadi. Oh, harusnya bungsu nggak jadi ya. Oke. Kang Ade, mungkin Tribuners ingin tahu siapa sih sosok Kang Ade sebenarnya? Ya. Saya adalah seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang selalu mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Iya. Karena kedua orang tua saya adalah guru, pengajar, dan salah pengurus yayasan di sekolah yang namanya Al-Amin di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan. Jadi semenjak kecil saya tinggal di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan. Rumah saya juga adanya di dalam sekolah, Kang. Oh. Jadi gitu. selalu berinteraksi dengan anak-anak sekolah. Terus saya melihat orang tua saya bagaimana melakukan aktivitas yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat begitu. Jadi itu saya berangkat dari keluarga yang berasal dari latar belakang pendidikan yang Jadi fokus bukan keluarga bangsawan ya? Karena kan Ah. ada embel-embel Adiwinata nih. Oh iya, kalau ibu saya itu turunan dari Sukapura, Tasikmalaya, dalam Sawidak. Iya. Nah, turun ke Raden Ismail dan ke saya. Jadi dulu para bupati lah di Tasikmalaya begitu. Jadi masih ada keturunan ya? Ada, Keturunan bangsawan ya? ya, mudah-mudahan bisa berbuat lah Nah. untuk masyarakat. Berawal dari keturunan untuk bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Iya. Bogor. Kang, Kang ini kan keluarga ulama ya? Ya, Ya, keluarga ulama. Biasanya kan kalau dari kalangan ulama, tokoh ulama itu pasti meneruskan langkah. iya, betul, Nah, betul. tapi ini Akang nih enggak nih? Enggak, Ini gimana beda nih? sendiri. Iya. Sebetulnya saya dari kelas 3 SD sudah dimasukin ke pesantren, Kang. Oh. Jadi dulu saya kelas 3 SD sudah masuk pesantren, ada namanya pesantren Darusuni kalau di Desa Cibening itu. Sampai ke SMA. SMA saya terakhir pesantren di Almasturiyah Tipar, Cisaat Sukabumi. Mungkin harapannya untuk bisa berkiprah di yayasan saya itu tadi yang ada lembaga pendidikan yang dibangun oleh kakek almarhum Pak Haji Kemet. Tapi nggak tahu kenapa malah saya jadi pengusaha gitu. Terus karena dulu kuliah di IPB, terus pernah kerja di perbankan, lalu keluar terus berwira swasta dan ketemunya di wira swasta malah. Tapi tetap saya juga pernah menjadi kepala sekolah. Saya pernah jadi kepala MTS dari tahun 2011 sampai 2020 waktu itu. Mungkin ada momen yang dirasakan Kang Ade sehingga pilihannya menjadi pengusaha gitu. Iya, dulu saya kan pernah nyalon bupati 2018. Terus karena nggak ada kegiatan, akhirnya saya coba-coba usaha. Alhamdulillah usahanya sukses, dimudahkan oleh Allah. Dan sekarang sudah punya, kan usaha saya ekspor ya, ekspor tanaman hias. Jadi sudah ada di 50 negara para konsumen kita.
dan alhamdulillah kita pernah juga perusahaan itu mendapatkan penghargaan lah di level nasional, 3 penghargaan gitu. Jadi jalan Allah ya Kang ya. Jadi memang kadang kita mau kemana ya Allah tunjukinya ke situ gitu. Oke. Mungkin tadi kan disebut ekspor ya tanaman hias. Apakah itu semuanya dari tanaman hias di Kabupaten Bogor atau bagaimana? Ada dari seluruh Indonesia Kang. Ya. Jadi perusahaan yang dulu saya rintis itu kita ada kerjasama dengan 9 pemerintah daerah berikut provinsi dari mulai Aceh sampai ke Papua. Nah kebetulan tapi saya per tanggal 10 April sudah mengundurkan diri dari perusahaan itu karena mau fokus untuk pencalonan Bupati Bogor. Waduh nggak sayang tuh Kang. Enggak lah, saya ingin fokus jadi tidak mengganggu usaha dengan politik, jadi kita pisah. Wih, luar biasa. Di mana-mana orang kayak saya mungkin nggak mau gitu. Tapi Kang Ade dengan komitmen yang tinggi, dia mengundurkan diri ya Kang? Iya, per 10 April. Ya. Tribuners, Kang Ade ini pernah terjun menjadi calon Bupati Bogor ya? Ya, 2018. Melalui betul. jalur independen. Independen. Nggak kapok Kang? Enggak sih, kalau berjuang kan jangan pernah kapok. Kalau jatuh bisa berkali-kali. Mudah-mudahan kan bangunnya bisa berbuat yang lebih hebat begitu untuk masyarakat. Kayaknya mentalnya Kang Ade ini mental pengusaha dan mental politikus ya. Jadi udah tahan banting nih kayaknya. Ya harus tangguh. Harus tangguh ya. Tangguh. Waktu saya nyalon bupati itu kalah. Saya pernah merasakan jatuhnya hidup, Kang. Jadi jangankan manusia, mungkin lalat aja nggak mau nempel tuh sama saya. Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Tapi kejatuhan itu tidak membuat saya jadi terpuruk, ya kita harus bangkit lagi. Dan alhamdulillah kita bangkit lagi, bangun satu entitas bisnis, dan bisnis itu berkembang. Gitu. Luar biasa nih, Kang De ini dari keturunan ulama, anak ulama, terjun ke dunia bisnis, sekarang terjun ke dunia politik. Nah, sekarang nih agak serius nih Kang Ade nih. Bukan agak serius nih, emang dulu juga serius 2018. Sekarang jalurnya beda, tapi melalui jalur partai. Kang. Kang Ade kan tahu kalau melalui jalur partai itu ada konsekuensi yang harus dibayar mungkin oleh Kang Ade. Betul. Itu gimana Kang? Kemarin juga saya ada ditanyakan oleh partai politik berkaitan dengan kesiapan ya, khususnya mengenai Bogor ini kan luas dengan jumlah penduduk 5,8 juta. Konsekuensinya tentu dana kampanye akan besar kan begitu. Ya saya sampaikan bahwa secara rasional kalau saya hitung gaji bupati selama 5 tahun ditambah tunjangan-tunjangan yang memang betul-betul tidak melanggar aturan, ya saya bisa menyiapkan itu. Gitu. Tapi kalau lebih dari itu, maka dari mana mengembalikannya? Apakah harus korupsi kan begitu? Saya bilang seperti itu. Jadi saya mengajak teman-teman di partai politik juga, khususnya saya secara pribadi, untuk bisa rasional lah. Karena kan Bupati Bogor ini sudah selalu bermasalah dengan hukum, Kang. Sudah sekian periode kan, kita selalu terjebak dengan hukum. Menjadi warga Kabupaten Bogor akhirnya tidak lagi mempunyai harga diri karena bupatinya selalu ditangkap oleh KPK. Sedangkan kan potret pemimpin adalah potret masyarakatnya. Nah, saya ingin membangun perubahan bahwa warga Kabupaten Bogor harus bangga menjadi orang Kabupaten Bogor. Ya, dengan cara apa ya? Kita berubah bareng-bareng. Ayo kita menghadirkan satu nuansa baru berpolitik, ya tidak menghalalkan segala cara lah gitu. Dengan kan saya berprinsip bahwa tujuan yang baik menurut Rasulullah harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Kan menjadi bupati kan pengabdian, bukan mau nyari kekayaan, bukan mau nyari fasilitas lain-lain, tapi bagaimana jabatan tersebut digunakan seluas-luasnya untuk memberikan manfaat kan untuk masyarakat begitu. Nah, saya yakin sebagai putra daerah saya tahu betul permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor dan insya Allah saya juga bisa menyelesaikan begitu kan sebagai anak muda. Nah, saya juga minta supaya ayo kita sama-sama memiliki niat yang baik dan caranya juga harus baik. Begitu. Ini semangat anak muda, semangat
membuat perubahan Ya. untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor. Harus didukung ini, jangan sampai enggak ini. Amin. Insya Allah. Tapi Kang, tadi kan Akang sebut rasionalisasi. Mm-mm. Mungkin ada bocoran berapa sih biaya yang mungkin wajar untuk dana kampanye itu? Ya, misalkan gaji bupati selama 1 periode 10 miliar. Iya. Ya mungkin kalau kita mau pengabdian, ya kita keluarkanlah 10 miliar. Karena kan nanti itu akan kembali dengan dia menjabat bupati, lalu dia di saat menjabat pun akan fokus, tidak perlu lagi dia berpikir macam-macam. Kan menjadi bupati kan harus menghadirkan good and clean governance kan. Iya. Performan pelayanan baik, pemerintahannya bersih, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi penyimpangan. Nah, akhirnya yang terjadi kan masyarakat bisa menikmati pemimpin tersebut bagaimana berbuat bagi mereka begitu. Oke, ini tawaran yang religius tapi bisa bermanfaat untuk Kabupaten Bogor ke depan ya. Insya Allah. Jadi dari bawah ke atas untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Ya. Keren itu. Saya juga mau nih dampingin. Bisa, ayo Bisa Kang. ya. Kenapa enggak? Tribuners, ini Kang Ade nih masih muda. Ya kan, lihat aja wajahnya. Ganteng. Udah married belum sih Kang? Sudah Kang. Oh udah ya? Sudah, saya punya istri, Ah, satu alma mater waktu saya kuliah di PB, dan sekarang saya punya anak 3. anak 3. 2 putri, 1 putra. Wah, Tribuners jangan kecewa, terutama gadis-gadis di Kabupaten Bogor. Masih muda tapi sudah punya tanggung jawab lah. Amin. Ya. Tribuners, ini yang perlu kita tanyakan ke Kang Ade nih. Kang Ade, apa yang akan Kang Ade berikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor sehingga masyarakat Kabupaten Bogor akan mendukung Kang Ade di pemilihan Bupati Bogor kali Oke. ini? Sesuai dengan disiplin dan kemampuan saya Kang, Hmm. jadi saya juga tidak mau bicara terlalu tinggi. Hmm. Saya jadi Bupati Bogor, cukup berikan saya 5 hal dan itu jangan diganggu. Karena ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Yang pertama, pertanian. oke, Yang kedua, perikanan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, UMKM. oke. Yang kelima, pariwisata. Wah, Nah, dengan 5 ini, saya bisa merubah Kabupaten Bogor hanya dalam jangka waktu 1 tahun dan akan dirasakan oleh masyarakat perubahannya. serius Kang 1 Serius. tahun? Beneran nih? Iya, Ah, saya mah kumaha. Coba gimana itunya konsepnya? jadi begini, Kabupaten Bogor kan potensinya kita ada 5,8 juta penduduk. Oke. Kita letak strategisnya dekat dengan daerah khusus Jakarta. Ada yang namanya nanti kawasan aglomerasi. Oke. Kawasan aglomerasi itu kalau di dunia itu adanya di London dan Tokyo. Oh. Nah, kawasan aglomerasi ini akan memiliki dampak sangat luar biasa pengaruhnya terhadap wilayah sekitar kawasan itu, kota tersebut. Nah, Kabupaten Bogor, yang pertama kita bisa jadikan lumbung pangan untuk Jakarta. Wah, lumbung pangan untuk Jakarta nih. Iya, bagaimana ke depan membuat perkampungan berbasis komoditas. Oke. Jadi satu kampung kita buat misalkan ada kampung cabai rawit, ada kampung cabai keriting, ada kampung kangkung, ada Oke. kampung tomat, ada kampung ayam. Tapi berbasis kampung. Iya. Nah, bupati sebagai pemimpin melakukan edukasi, pendampingan, pelatihan dengan infrastruktur yang ada agar masyarakat mau untuk melakukan produktivitas. Oke. Tetapi harus ada jaminan pasar. Kan kita punya perusahaan namanya BUMD kan. Oke. Nah, BUMD yang akan membeli hasil produksi dari para petani tersebut. Lalu BUMD yang akan memasarkan, menjual. Kemana? Kan DKI Jakarta punya namanya ID Food. Oke. Ada pasar-pasar induk, ada hotel, ada restoran, ada catering. Nah, jadi BUMD ini yang menjadi marketingnya, masyarakat yang melakukan produksinya. Maka ke depan masyarakat itu akan punya uang setiap hari, Kang. Wah. Jadi masyarakat Kabupaten Bogor bisa memegang uang setiap hari. Contoh sederhana saja, kalau misalkan kita distribusikan dalam satu rumah, mereka menanam 20 pot cabai rawit misalkan. 5 pot untuk konsumsi pribadinya, 15 pot itu untuk dijual.
Oh, Nah, kalau ada 100 rumah, iya. kalau satu pot menghasilkan 5 on, maka kalau dikali 100 rumah sudah 5 ton Ton. cabai, Iya. ya kan? Kalau 1 kilo cabai misalkan 70.000 per 3 minggu dia panen, itu bisa sampai kalau per 3 minggu dia satu pot 5 on. Nah, kalau saya hitung rata-rata penghasilan masyarakat hanya melalui satu komoditas itu, satu kampung, misalkan kampung cabai rawit, dia bisa menghasilkan 1 minggu itu 100.000, Kang. Oh, Jadi nggak ada keren. lagi tuh kejadian kayak di Bojonggede kemarin Iya, kan. yang teriak-teriak anaknya kelaparan tuh. Iya, anak yang kelaparan karena ingin makan begitu. Karena 5,8 juta ini kalau produktif, ini akan luar biasa. Oke. Gitu. Itu kalau disebut kampung apa namanya nanti? Kampung bisa ya, kalau nama kampungnya berbasis komoditasnya. Iya. Misalnya ada kampung cabai rawit, ya kita namakan kampung cabai rawit kan. Sesuai dengan potensi alam Sesuai wilayah itu dengan ya. apa yang dia produksi di kampung tersebut gitu. Oke, keren tuh. Jadi nggak ada lagi tuh yang mau makan nggak ada ya. Ya. Nanti ke depan bisa juga ada terjadi warga Kabupaten Bogor itu bertransaksi tanpa uang. Oke. Berarti jadi belanja tapi tanpa uang. Karena dia tiap kampung dia bisa barter kan. Kampung tomat bisa tuker sama cabai, barternya. Cabai bisa barter sama kangkung, atau sama ayam, sama telur, sama ikan begitu. Nah, jadi kalau ini semua melakukan ekosistem yang terintegrasi, maka harapan kita bagaimana Kabupaten Bogor menjadi lumbung pangan untuk DKI akan terjadi. Oke. Lalu masyarakat juga akan terjawab permasalahan ekonominya. Begitu. Jadi meningkatkan kesejahteraan Ya. rakyat dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun. Tuh 1 tahun tuh masyarakat Kabupaten Bogor tuh nggak ada yang ngais-ngais makanan kali ya. Dan tidak perlu menggunakan APBD. Oh, tidak perlu menggunakan APBD? Serius nih, Kang? Iya, Oh. kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, Oh, dan itu diatur ya? diatur. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan besar kan mereka butuh supply. Iya. Nah, supply-nya itu ya kita bupati akan menjamin bahwa kalau kamu perusahaan A misalkan mengimplementasikan program di kampung ini dengan komoditas apa yang kamu butuhkan, saya akan jamin bahwa mereka akan memproduksi dan supply dan hasil dari produksinya akan kita jual kepada perusahaan tersebut. Oh, dari hulu ke hilir ya? Ya, dari start from the end. Start from Jadi there. mulai dulu dari pasarnya, siapa pembelinya, baru kita buat produksinya. Oh. Gitu. Kan sekarang pertanian begitu, Kang. Iya. Tidak lagi kita produksi dulu, pada saat hasil panen bingung mau jualnya kemana. Nah, kita mulai dulu dari ujungnya. Oke. Jadi ada konsep start from the end. Mulai dari ujung, Siapa pasarnya, pangsanya? siapa pembelinya, berapa kebutuhannya, baru kita buat rencana produksinya. Oh. Kalau dia butuh misalkan 100 ton Iya. cabai rawit misalkan, Iya. ya kita siapkan 100 ton itu membutuhkan berapa rumah, Oke. berapa kampung, begitu. Dan Kang Ade yakin ya itu ya? Sangat yakin, Yakin ya? karena ini juga digunakan di beberapa negara. Oh, udah ada contohnya? Sudah Tribuners? banyak, ya seperti di India. Saya kan kemarin ke India, Oke. terus saya juga ke Vietnam. Oke. Kita melihat ya sektor pertaniannya sangat maju ya, kebutuhan pangannya terjaga ya, karena memang ada keterlibatan partisipasi masyarakatnya dan pemerintahnya mendukung. Oh, tuh konsepnya luar biasa. Anak muda dari Ciamas. Pamijahan, Oh, Pamijahan. Tinggalnya di Ciamas ya? tinggalnya ya Ciamas. Iya tuh. Jarang-jarang orang Ciamas punya kayak gini. Iya, iya. Kang, tadi konsepnya sangat luar biasa ya. Apakah ada kendala dan mungkin ada dampak terhadap elemen-elemen masyarakat lainnya enggak? Ya tantangannya sih bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat, Oke. mengubah mindset ketidakpercayaan mereka terhadap pemimpin. Itu Oke. tantangannya. Karena masyarakat hari ini sudah sangat apatis bahwa kita pilih hari ini nanti dia lupa atau nanti korupsi lagi. Nah, Oke. itu sih tantangannya. Kalau Iya. hambatan-hambatannya sih ya lumrah lah. Banyak yang saya temukan sih mereka menginginkan perubahan sih. Oke. Ada yang ingin perubahan itu. Jadi memang tantangannya mindset aja ya. Mindset dan mentality ya. Oke. Jadi secara apa namanya? Secara aturan itu bisa dilaksanakan, tidak ada kendala ya. Nggak ada. Oke. Nah, apa akan berdampak terhadap elemen masyarakat lainnya?
Ya, Ada ya? ada. Apa kira-kira? Untuk Mungkin kalau ini jadi sebuah kampung percontohan, mungkin buat masyarakat lain bisa meniru ke sini, ini jadi kampung percontohan. Bisa mungkin kalau desa ini punya potensi wisata Ya. menjadi wisata. Iya, apakah seperti itu yang berdampak terhadap masyarakat sehingga masyarakat dari luar berkunjung ke kampung itu? iya, ada multiplier efeknya lah. Iya. Multiplier efek pasti terjadi kalau keberhasilannya terwujud kan akan menarik banyak orang yang ingin mencontoh. Oke. Dan kita gampang kok menduplikasinya Oh, karena metode-metodenya sederhana, oke. potensinya ada di sana, tapi memang kreativitas pemimpinnya yang diperlukan gitu kan. Itu saja sih kendala yang hari ini Jadi saya kendala utama untuk menjalankan program ini ada di kepemimpinan. kepemimpinan. Nah, kalau pemimpinnya sehati dengan programnya seperti ini bisa dilaksanakan. Apalagi Kang Ade yang Iya. menjalankannya, ya nggak? Iya, insya Allah. Iya, itu. Tribuners, jadi ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sayang sama pemimpinnya, maka apapun program yang dijalankan akan mendapat dukungan. Ya, Betul nggak? betul. Nah, makanya masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin melakukan perubahan, mendapatkan penghasilan, deket-deket lah sama Kang Ade. Saya juga mau deket soalnya. Satu lagi kan lapangan pekerjaan. Oh gitu ya, Iya. Di Kabupaten Bogor itu banyak orang yang secara keahlian dia sangat bagus. Iya. Kayak kemarin saya ketemu sama ahli tukang las. Oke. Pada saat dia melamar ke satu perusahaan, dia dites secara langsung lolos. Tapi pada saat dia ditanya punya sertifikasi apa, Oh. bersertifikat nggak keahliannya tersebut, nah itu nggak ada Kang. Jadi akhirnya dia tidak diterima kerja oleh perusahaan itu. Nah, jadi pelatihan SDM dan hari ini kan kita bicara apa namanya tantangan global kan, itu membutuhkan satu referensi kayak surat lah bahwa dia benar sudah melakukan pelatihan di sini-sini dengan keahlian yang spesifik ini. Nah itu dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apalagi Kabupaten Bogor dengan 5,8 juta, kita ini penyuplai terbesar warga yang bekerja di Jakarta. Oh di Jakarta ya. Dan juga kita juga banyak warga Kabupaten Bogor yang menjadi TKI kan. Oh. Tenaga kerja Indonesia. Tetapi knowledge, ya, pengetahuan, skillnya mereka itu harus ditingkatkan. Nah kalau mereka harus kursus kan pakai uang. Iya betul. Nah kita harus siapkan itu, pemerintah kabupaten menyediakanlah sarana-sarana yang bisa kita dekatkan dengan mereka supaya mereka bisa meningkatkan knowledge-nya, skill-nya, mereka dapat sertifikat. Karena untuk bekerja ke luar negeri itu juga harus ada referensi itu sekarang. Luar biasa nih. Iya. Jadi memang dari A sampai Z sudah dipikirkan Kang Ade nih untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor ya. Insya Allah. Iya. Tribuners ini yang kita ada di sini nih. Ini namanya apa, Kang? Ini integrated farming. Integrated farming itu mininya yang tadi disampaikan konsepnya Kang Ade ya? Betul. Jadi di sini ada apa, Kang? Ada ayam, ada ayam petelur, ada sapi, ada domba, ada jamur tiram, ada hidroponik sayuran, dan ada ikan. Wah, ini kalau dikelola serius oleh masyarakat Kabupaten Bogor akan menjadi sumber pendapatan utama mungkin ya? Ya. Ini lahannya ada 1000 meter persegi kurang lebih, dan ini bisa menghidupi 1000 orang. Wih. Jadi Tribuners, ini bukan omon-omon loh, ini realita, ini contohnya konsep besarnya ada di Vietnam dan di India, dan Kabupaten Bogor mempunyai potensi alam yang bisa menerapkan konsep ini. Betul ya kan? Ya. Di India itu ada 1,4 miliar penduduknya. Dan tidak pernah bersoal tentang pangan. Tidak pernah bersoal tentang pangan ya? Luar biasa. Hari ini malah mereka menjadi eksportir untuk gandum dan beras. Oh, keren ya. Jadi apa yang ingin diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor mungkin ada di Kang Ade. Insya Allah. Ya. Oke, Kang Ade, terima kasih banyak. Sami-sami Kang. Konsepnya luar biasa. Bagaimana ingin membangun Kabupaten Bogor. Semoga kita doakan
Kang Ade bisa tampil Amin. di pentas politik Pilkada Kabupaten Bogor. Demikian Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.